Setelah menghadiri pesta pernikahan keluarga itu, Sugeng dan ibu mertuanya terpaksa menginap di sebuah hotel. Tak ada yang menduga bahwa malam itu akan mengubah segalanya. Dalam suasana yang tegang dan penuh ketegangan, batas antara yang benar dan salah mulai kabur. Apa yang terjadi di balik pintu kamar itu hanya diketahui oleh keduanya, dan kisah tersebut tetap menjadi sebuah rahasia yang tidak pernah terungkap. Halo sobat semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan berbagi kisah penuh cinta yang terinspirasi dari kisah nyata. Jangan lewatkan setiap cerita yang akan membuat hati kalian terasa lebih mengguncang. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu hari Jumat yang cerah, setelah selesai menjalani rutinitas pekerjaannya, Sugeng mendapat ajakan dari ibu mertuanya untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan keluarga yang akan diselenggarakan di luar kota. Ibu mertua sudah lama merencanakan acara tersebut dan merasa sangat gembira bisa mengajak Sugeng, berharap agar ia dapat menemani perjalanan panjang mereka. Sugeng, nanti sore kita berangkat. Pesta pernikahan keluarga besar ini sangat penting. Kesempatan langka untuk berkumpul bersama, ujar ibu mertua dengan semangat yang tulus, menunjukkan betapa berarti acara itu bagi keluarga mereka. Sugeng menatap ibu mertuanya dengan sedikit terkejut, merasa heran mendengar betapa antusiasnya ibu mertua mengenai acara tersebut. Pesta pernikahan keluarga besar, berarti banyak keluarga yang akan hadir. Tanyanya berusaha mencerna maksud dari rencana besar yang telah disiapkan. Ibu mertua mengangguk dengan penuh semangat. Iya, acara ini sangat berarti. Keluarga besar kita sudah lama tidak berkumpul. Ini kesempatan emas untuk saling bertemu. Pasti seru sekali. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Kita akan menikmati acara ini bersama-sama. Jawab ibu mertua dengan mata yang berbinar-binar menunjukkan kegembiraannya. Pesta pernikahan tersebut akan dilaksanakan di sebuah kota kecil yang terletak sekitar 4 jam perjalanan dari rumah mereka. Melewati jalur pegunungan yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, terutama saat matahari terbenam. Meskipun perjalanan cukup jauh, ibu mertua tidak sabar untuk segera menghadiri acara tersebut dan berharap Sugeng bisa menemani dirinya dalam perjalanan itu. Setelah makan siang, mereka mulai bersiap-siap. Tepat pukul 4 sore, Sugeng yang akan mengemudi memastikan bahwa semuanya sudah siap, mulai dari bahan bakar yang penuh hingga memeriksa kembali rute perjalanan yang telah dipilih. Jadi, kita berangkat sekarang, Bu? Tanyanya sambil memeriksa kunci mobil dan memastikan semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Betul, jawab ibu mertua dengan senyum lebar. Kalau bisa kita harus berangkat tepat waktu agar bisa sampai di sana sebelum acara dimulai. Pesta ini penting untuk keluarga kita. Sugeng pun mulai menghidupkan mesin mobil dan mereka melaju. Dengan ibu mertua duduk di kursi penumpang depan. Suasana di dalam mobil terasa hangat dan penuh keakraban dengan percakapan ringan yang mengisi perjalanan mereka. Pegunungan dengan jalanannya yang berkelok-kelok memang memerlukan kewaspadaan ekstra. Hati-hati Sugeng, ujar ibu mertua mengingatkan, meskipun Sugeng sudah sangat familiar dengan jalur tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati jalanan kota yang mulai sepi, menuju jalur pegunungan yang terkenal dengan pemandangan alam yang mempesona. Pepohonan besar yang mengelilingi jalan, ditambah dengan udara sejuk yang semakin terasa, membuat perjalanan mereka semakin nyaman. Meskipun sedikit lelah mulai menghinggapi, sesekali ibu mertua berbicara mengenai keluarga pengantin dan mengenang masa-masa ketika mereka masih sering berkumpul. Acara pernikahan ini memang cukup besar, ujar ibu mertua. Keluarga pengantin sudah lama tidak bertemu, jadi kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk berkumpul. Sugeng yang ingin menghidupkan percakapan agar perjalanan tidak terasa sunyi bertanya, "Iya, Bu, keluarga pengantinnya banyak?" Ibu mertua mengangguk sambil tersenyum. "Iya, benar sekali. Kamu harus lihat pengantinnya, cantik sekali. Saya dengar dia sudah mempersiapkan pesta ini dengan sangat matang." Sugeng mengangguk dan tersenyum. Meskipun rasa kantuk mulai menguasai dirinya, ia tetap fokus pada jalan. Tidak lama kemudian, mereka mulai memasuki jalur pegunungan yang terkenal dengan jalanannya yang berkelok. Hujan ringan mulai turun, menambah kesunyian malam yang semakin mendalam. Mobil mereka melaju dengan hati-hati, sementara ibu mertua terus mengingatkan agar tetap waspada. Sugeng, jalannya semakin gelap.
Jika merasa lelah, kita bisa berhenti sebentar di tempat makan. Sudah hampir 1 jam kita berkendara, ujar ibu mertua dengan nada lembut menyarankan untuk beristirahat sejenak. Sugeng yang merasa sedikit lelah, namun tetap ingin menjaga keselamatan menjawab, "Baik Bu, kita bisa berhenti sebentar." Setelah memeriksa spion dan memastikan tidak ada kendaraan yang menghalangi perjalanan mereka, akhirnya mereka berhenti di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di pinggir jalan. Mereka menyegarkan diri dengan secangkir kopi hangat, menikmati sejenak ketenangan malam sebelum melanjutkan perjalanan. Sugeng merasa sedikit lebih segar setelah beristirahat, meskipun rasa kantuk masih terus menghantuinya, mengingat perjalanan yang cukup jauh. "Enak juga berhenti sejenak di sini, saya jadi merasa lebih segar," kata Sugeng sambil menyesap kopi dengan perlahan. "Betul," jawab ibu mertua dengan senyuman. "Seharusnya kita sering berhenti seperti ini jika perjalanan jauh. Menikmati pemandangan dan cuaca, supaya tidak cepat merasa lelah." Sugeng melirik sekeliling kedai kopi yang sepi dan tenang, memberi kesempatan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa menit berlalu, mereka kembali masuk ke dalam mobil. Di luar jendela, pemandangan semakin gelap, meskipun cahaya lampu kendaraan lain memberikan sedikit kehangatan yang menenangkan. Sugeng tetap memusatkan perhatian pada jalan, mengemudi dengan hati-hati sembari sesekali berbincang ringan dengan ibu mertuanya. "Begitu kita sampai di sana, acara pernikahan akan segera dimulai kan?" tanya Sugeng, mencoba memastikan bahwa mereka tidak terlambat. Ibu mertuanya menjawab dengan semangat. "Betul, acaranya dimulai jam 8 malam dan selesai sekitar jam 11 malam. Setelah itu, kita bisa langsung pulang tanpa perlu menginap." Meskipun ia tahu perjalanan pulang akan cukup memakan waktu, ia tetap tampak bersemangat. Sugeng mengangguk setuju. "Oke Bu, kita langsung pulang saja setelah acara selesai. Saya rasa kita sudah cukup lelah untuk menginap," jawab Sugeng dengan penuh pengertian. Setibanya di kota tujuan, ibu mertuanya tampak sangat antusias untuk menghadiri pesta. "Sugeng, terima kasih sudah membawa mobil. Mari kita nikmati acara ini dulu," katanya dengan senyum lebar, memberi semangat kepada Sugeng meskipun perjalanan panjang masih menanti. Mereka pun menuju tempat acara pernikahan, berharap bisa menikmati momen tersebut meskipun ada perjalanan jauh yang harus mereka hadapi setelahnya. Di dalam hati, Sugeng merasa senang dapat menemani ibu mertuanya dan memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, ia juga tahu bahwa setelah pesta ini selesai, perjalanan pulang yang panjang menanti mereka. Begitu mereka tiba di pesta, suasana langsung terasa meriah dan penuh kegembiraan. Saat memasuki ruang resepsi, ibu mertuanya segera menarik perhatian banyak tamu berkat penampilannya yang anggun dan pesona yang tak lekang oleh waktu. Orang-orang segera mendekatinya, terpesona oleh kecantikan alami dan cara ibu mertuanya membawa dirinya dengan percaya diri. Banyak tamu yang terkejut melihatnya, tidak menyangka bahwa ia sudah hampir berusia 51 tahun. Salah satu kerabat yang sudah lama tidak bertemu langsung menghampirinya, menyapanya dengan kagum. "Yati, kamu tetap terlihat seperti dulu. Awet muda sekali. Saya tidak bisa membayangkan kamu sudah hampir 51 tahun, ujarnya dengan mata terbuka lebar tak percaya. Ibu mertuanya hanya tersenyum dengan penuh pesona, senyum yang seakan memancarkan kehangatan dan kebaikan hati. "Terima kasih, semoga saya masih bisa mengikuti semangat yang muda-muda," jawab ibu mertuanya dengan rendah hati sambil menyapakan tangannya kepada tamu lainnya yang baru saja datang. Beberapa tamu lainnya ikut berinteraksi, memberikan lelucon ringan yang merujuk pada penampilannya yang selalu awet muda. "Wah, saya kira ini pasangan suami istri," canda mereka, terkesan dengan penampilan ibu mertuanya yang luar biasa. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan canda tawa, salah satu tamu dengan santai melontarkan sebuah komentar yang sedikit menggoda. "Kalian berdua terlihat sangat serasi, sepertinya pasangan muda nih." Sambil tersenyum, suasana itu menjadi semakin ceria dengan tawa yang mengiringi. Namun, Sugeng yang berdiri di samping ibu mertuanya hanya tersenyum tipis. Ia merasa sedikit terhibur dengan gurauan itu, namun di saat yang sama, ada rasa bangga yang mengalir dalam dirinya melihat sosok ibu mertuanya yang senantiasa tampil mempesona. "Iya, kami memang sering dianggap pasangan suami istri, mungkin karena ibu mertua selalu merawat dirinya dengan sangat baik," jawab Sugeng dengan senyum penuh kebanggaan, sembari melirik ibu mertuanya dengan penuh hormat. Ibu mertuanya yang dikenal dengan ketenangannya hanya membalas dengan senyuman yang tulus, merasa nyaman dengan lelucon tersebut karena ia tahu bahwa itu hanyalah candaan yang datang dari kebaikan hati orang-orang yang menghargainya.
Ibu mertuaku memang dikenal sebagai sosok yang sangat telaten dalam merawat dirinya. Sejak muda, ia selalu berusaha untuk menjaga kesehatannya dengan penuh perhatian. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Meskipun usianya hampir menginjak 51 tahun, ibu mertuaku tetap menjaga kebugarannya dengan sangat serius. Setiap pagi, ia tidak pernah melewatkan rutinitas ringan seperti berjalan kaki selama 1 jam atau melakukan yoga di halaman rumah. Bahkan saat cuaca tidak mendukung, ia tetap meluangkan waktu untuk berolahraga di dalam rumah, menjaga tubuh agar tetap prima. Itulah yang membuatnya selalu terlihat awet muda, kata salah satu tamu yang mengenal baik kebiasaan ibu mertuaku. Bukan hanya kecantikan luar, tetapi ia juga sangat memperhatikan pola makan dan kesehatan tubuh. Itu yang terpenting, lanjutnya. Ibu mertuaku hanya tersenyum mendengar pujian tersebut. Lalu dengan rendah hati ia menjawab, "Saya hanya berusaha untuk tetap sehat. Kalau tubuh sehat, kita bisa lebih bahagia dan menikmati hidup dengan lebih maksimal kan? Terutama bisa berkumpul bersama keluarga." Sugeng yang berdiri di sampingnya ikut menambahkan, "Betul Bu, sehat itu yang utama. Kalau tubuh sehat, hati juga lebih tenang." Dengan senyuman lebar, ibu mertuaku merasa sangat bersyukur mendengar kata-kata anaknya yang juga sangat menghargai pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kesehatan. "Betul anakku, kalau tubuh sehat kita bisa lebih banyak menikmati waktu bersama orang yang kita cintai. Itu yang paling penting," jawab ibu mertuaku dengan penuh kasih sayang. Selain menjaga kebugaran tubuh, ibu mertuaku juga sangat perhatian terhadap penampilannya. Setiap bulan, ia rutin pergi ke salon untuk merawat wajah dan tubuhnya, serta memastikan bahwa kulitnya tetap terhidrasi dengan baik, menjaga agar penampilannya selalu prima. Meskipun ia lebih memilih perawatan alami dan menghindari perawatan yang berlebihan, ia tetap memperhatikan setiap detail agar selalu tampil maksimal. Tak jarang, ibu mertuaku berbagi tips kecantikan kepada teman-temannya, memberikan saran tentang produk perawatan kulit yang alami dan aman. Beberapa tamu di pesta itu yang sudah lama tidak bertemu merasa takjub dengan penampilannya yang selalu terlihat segar dan muda. "Yati, saya harus akui, kamu ini luar biasa. Tak hanya cantik di luar, tetapi juga punya hati yang baik. Tidak heran kalau semua orang mencintaimu," ujar salah satu tamu dengan penuh kekaguman. Ibu mertuaku hanya tersenyum dengan tulus. Tidak terlalu membanggakan diri, tetapi ia tahu bahwa menjaga diri adalah cara untuk menghargai hidup. "Saya hanya berusaha menjalani hidup dengan seimbang, menjaga tubuh dan juga hati," jawab ibu mertuaku dengan penuh kerendahan hati. Sugeng yang mendengar pujian-pujian tersebut merasa bangga dan bersyukur memiliki ibu mertua yang begitu penuh perhatian terhadap kesehatan dan penampilannya, serta selalu memberi contoh yang baik tentang bagaimana hidup dengan penuh semangat. Ia merasa beruntung karena ibu mertuanya selalu mengajarkan nilai-nilai positif tentang menjaga tubuh, hati dan pikiran agar tetap sehat dan bahagia. Setelah acara selesai, suasana pesta yang meriah akhirnya berakhir dan para tamu mulai beranjak pulang. Ibu mertuaku dan Sugeng pun segera berpamitan kepada kerabat-kerabat yang masih berada di sekitar tempat pesta. Meskipun hari sudah cukup larut, keduanya merasa senang karena acara tersebut berlangsung dengan baik. "Syukurlah acara selesai dengan lancar," kata ibu mertuaku dengan senyum lebar. "Sekarang mari kita pulang, perjalanan jauh menanti." Sugeng mengangguk setuju. "Iya Bu, kami sudah hampir di rumah," jawabnya sambil membawa mobil menuju pintu keluar acara. Namun tak disangka, perjalanan pulang mereka tidak berjalan mulus. Begitu mereka memasuki jalanan yang sempit dan berliku, hujan deras tiba-tiba turun dengan sangat cepat, seakan-akan langit pun turut ikut berduka. Hujan yang lebat menambah kesulitan di jalan yang sudah licin dan mereka harus ekstra hati-hati. Sugeng yang sedang mengemudi berusaha menjaga kendari mobil dengan perlahan. Wiper mobil bekerja keras menghapus air hujan yang turun deras, namun visibilitas tetap terbatas. Ketegangan mulai terasa saat jalanan yang gelap dan basah semakin menantang. Beberapa saat kemudian, terdengar suara yang sangat keras dari bawah mobil dan tiba-tiba mobil terasa oleng. "Ban mobilnya bocor," ujar Sugeng sedikit panik sambil memegangi setir dengan kedua tangan. Ia segera mengarahkan mobil ke tepi jalan, berusaha menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan. Hujan yang turun semakin deras membuat jalanan menjadi semakin licin dan situasi semakin menegangkan. Sugeng merasa khawatir namun berusaha tetap tenang.
Dengan ketenangan yang masih terpancar di wajahnya, ibu mertua Sugeng duduk di sampingnya. Meskipun perasaan terkejut menyelimuti hati, ia berusaha tetap tenang. Ia memahami bahwa Sugeng meskipun dalam kondisi sulit, pasti sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam hatinya, ibu mertuanya menyadari bahwa perjalanan ini memang penuh tantangan. Hati-hati Sugeng, jalanan ini cukup licin. Kita perlu menemukan tempat yang lebih aman untuk berhenti, kata ibu mertuanya dengan suara yang tenang meskipun ada sedikit kekhawatiran yang menyelinap dalam pikirannya. Sugeng yang mendengarkan saran itu segera memperlambat laju mobilnya dan berhenti di tempat yang dirasa cukup aman meski jalanan sekelilingnya gelap dan minim penerangan. Setelah memastikan mobil berhenti di tempat yang aman, Sugeng turun untuk memeriksa kondisi ban mobil. Betapa terkejutnya ia saat melihat ban belakang kiri ternyata bocor parah. Aduh, benar-benar sial, gumam Sugeng dengan perasaan frustasi melihat ban yang kempes. Dalam hatinya, ia mulai berpikir tentang langkah-langkah berikutnya, tetapi kondisi hujan yang sangat lebat membuatnya kesulitan untuk mengganti ban di tempat yang gelap. Ibu mertuanya yang juga keluar dari mobil dan berdiri di samping Sugeng, memandang situasi dengan penuh kebijaksanaan. Sugeng, kita sebaiknya mencari tempat berteduh terlebih dahulu. Tidak baik tetap berada di jalan dalam cuaca seperti ini. Hujan semakin deras dan kita pun tidak tahu seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti ban dalam kondisi ini, ujar ibu mertuanya dengan penuh ketenangan, menawarkan solusi yang bijaksana. Ia memandang sekeliling yang tampak sepi dan gelap, khawatir jika mereka memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang kurang aman. Sugeng yang mendengarkan saran itu segera memperlambat laju mobilnya dan berhenti di tempat yang dirasa cukup aman meski jalanan sekelilingnya gelap dan minim penerangan. Ibu mertuanya mengangguk setuju dengan keputusan itu. Itu adalah pilihan terbaik, Sugeng. Di sini kita hanya bisa menunggu hujan yang semakin lebat. Lebih baik kita tidur nyenyak di hotel dan melanjutkan perjalanan besok pagi, ujarnya dengan suara yang penuh ketenangan dan keyakinan. Ia tahu bahwa keputusan untuk berhenti sementara ini adalah pilihan yang paling bijaksana, mengingat kondisi jalan yang semakin memburuk. Mereka berdua memutuskan untuk kembali masuk ke dalam mobil. Sugeng pun melanjutkan perjalanan menuju hotel yang telah ditemukan sebelumnya. Selama perjalanan, hujan turun deras, membuat jalanan semakin licin dan menantang. Meskipun begitu, Sugeng mengemudi dengan sangat hati-hati, memastikan agar mobil tetap stabil meskipun menghadapi kondisi yang sulit. Di sampingnya, ibu mertuanya tetap tenang dan memberikan dukungan yang menenangkan. Tenang saja Sugeng, kamu pasti bisa melewati ini. Hati-hati ya, kata ibu mertuanya dengan penuh keyakinan memberikan semangat. Sugeng tersenyum kecil mendengar kata-kata itu, merasa sedikit lebih tenang meski kecemasan masih menyelimuti pikirannya. Terima kasih Bu, saya akan berhati-hati, jawabnya dengan suara yang terkesan tenang meskipun di dalam hati masih ada rasa khawatir. Setiap putaran roda terasa begitu lama karena suasana yang sepi ditambah hujan yang tak kunjung reda semakin memperburuk perjalanan mereka. Namun, ibu mertuanya terus memberikan kata-kata penyemangat yang membantu menenangkan Sugeng sedikit demi sedikit. Setelah beberapa menit yang terasa begitu panjang, mereka akhirnya tiba di hotel kecil yang terletak di pinggir jalan. Hotel tersebut tampak sepi, tetapi cukup nyaman dan aman untuk berlindung dari cuaca buruk yang tengah berlangsung. Begitu sampai di resepsionis, suasana di lobi hotel sangat tenang. Hanya ada beberapa tamu yang terlihat bersantai di sudut ruangan, sementara penerangan lembut menciptakan suasana yang menenangkan. Ibu mertuanya berdiri dengan tenang di depan meja resepsionis, sementara Sugeng berdiri di sampingnya, berusaha untuk tidak menampilkan ketegangan yang masih tersisa akibat kejadian sebelumnya. "Selamat malam," sapa ibu mertuanya dengan senyuman hangat kepada resepsionis yang tengah memeriksa ketersediaan kamar. Resepsionis itu membalas senyumannya dan segera melanjutkan proses pencatatan data tamu yang akan menginap. Dengan sigap, ibu mertuanya menulis nama mereka pada formulir registrasi, namun dengan sedikit kelicikan yang hanya dia sadari, ibu mertuanya mencatat mereka sebagai pasangan suami istri, mengetahui bahwa langkah ini akan mempercepat proses check-in tanpa menimbulkan kecurigaan. Sugeng yang menyadari hal itu hanya diam. Meskipun sedikit merasa aneh dengan identitas yang ia bawa,
meskipun ia memahami alasan di balik keputusan ibu mertuanya. "Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Silakan tanda tangan di sini," kata resepsionis sambil menyerahkan formulir pendaftaran. Ibu mertuanya menandatangani dengan lancar, seolah-olah tidak ada yang ganjil. Suasana di lobi hotel terasa damai meskipun sepi, memberikan nuansa yang tenang dan nyaman, seolah membawa kedamaian bagi mereka yang baru tiba. Setelah urusan administrasi selesai, ibu mertuanya mengeluarkan kartu kredit dan membayar tanpa ragu sedikit pun. Bahkan menambahkan uang tip kepada resepsionis dengan senyum yang ramah. "Terima kasih atas bantuannya," resepsionis membalas dengan senyum lebar, lalu menyerahkan kunci kamar. Setibanya di dalam kamar, suasana yang sederhana namun nyaman langsung menyambut mereka. Kamar yang bersih dan tenang memberikan ruang untuk istirahat setelah perjalanan panjang dan penuh ketegangan. Ibu mertuanya melangkah lebih dahulu masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Sugeng. Mereka duduk sebentar di tepi tempat tidur, mendengarkan suara hujan yang terus mengguyur di luar jendela, seolah memberi ketenangan bagi pikiran mereka. Suara hujan itu, meskipun deras, terasa seperti irama yang menenangkan, membantu mereka untuk melepaskan ketegangan dan merasa lebih nyaman. Ibu mertuanya menatap Sugeng dengan wajah yang lebih serius, meskipun ia tetap menjaga kesan tenang. "Sugeng," katanya pelan namun suaranya penuh arti, "kamu adalah menantuku. Kita harus selalu berhati-hati dalam segala hal." Kata-katanya terdengar penuh ketegasan, seperti sebuah pengingat akan peran mereka yang harus selalu dijaga dalam setiap situasi. Meskipun kalimatnya sederhana, ada beban tanggung jawab yang tersirat di dalamnya yang membuat Sugeng tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Mendengar kata-kata itu, Sugeng hanya mengangguk dengan sedikit kebingungan. "Tentu Bu," jawabnya pelan, berusaha memahami maksud yang lebih dalam dari ibu mertuanya. Perasaan canggung sempat muncul, namun di saat yang sama, Sugeng merasa tersentuh oleh perhatian ibu mertuanya yang begitu mendalam. Meskipun tidak diungkapkan secara langsung, ikatan kekeluargaan di antara mereka terasa begitu kuat pada malam itu. "Aku akan hati-hati," tambah Sugeng, mencoba meyakinkan meskipun ada sedikit kecanggungan yang masih tergantung di antara mereka. Ibu mertuanya tersenyum tipis lalu menepuk bahu Sugeng dengan lembut seolah memberikan dukungan tanpa perlu banyak kata. Sugeng hanya mengangguk dengan sedikit kecanggungan, merasakan ketidaknyamanan dari identitas yang tidak sepenuhnya sesuai. Namun ia memahami alasan di balik keputusan ibu mertuanya. "Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Silahkan tanda tangani formulir ini," kata resepsionis sambil menyerahkan formulir pendaftaran. Ibu mertuanya menandatanganinya dengan tenang, seolah tidak ada yang aneh dengan situasi tersebut. Suasana di lobi hotel terasa tenang, meskipun sedikit sepi, namun mereka dapat merasakan ketenangan yang datang dari penginapan yang sunyi itu. Setelah proses administrasi selesai, ibu mertuanya mengeluarkan kartu kredit dan membayar untuk malam tersebut. Tanpa ragu, ia bahkan memberikan sedikit uang tip kepada resepsionis dengan senyuman ramah. "Terima kasih atas bantuannya," katanya sopan. Resepsionis membalas dengan senyum lebar dan menyerahkan kunci kamar. Sesampainya di kamar, suasana yang hangat dan nyaman menyambut mereka, memberikan kesempatan untuk beristirahat setelah perjalanan yang panjang dan penuh ketegangan. Kamar yang sederhana namun bersih itu menawarkan ketenangan yang sangat dibutuhkan, seakan menjadi pelarian setelah peristiwa yang baru saja terjadi. Ibu mertuanya masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Sugeng. Mereka duduk sejenak di tepi tempat tidur, mendengarkan suara hujan yang terus mengguyur di luar jendela. Suara hujan itu terdengar menenangkan, seperti irama yang mengajak mereka untuk melepaskan ketegangan dan beristirahat. Namun dalam ketenangan itu, ibu mertuanya menatap Sugeng dengan wajah yang serius, meskipun ia tetap menjaga sikap tenang. "Sugeng," katanya dengan suara pelan namun jelas, "kamu adalah menantuku. Kita harus selalu berhati-hati dalam segala hal." Kata-katanya penuh makna, mengandung ketegasan yang seolah mengingatkan Sugeng akan peran mereka yang harus dijaga dalam setiap situasi. Meskipun kalimatnya sederhana, ada beban tanggung jawab yang tersirat di dalamnya yang membuat Sugeng tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Mendengar perkataan itu, Sugeng hanya mengangguk dengan kebingungan, berusaha memahami maksudnya. "Tentu Bu," jawabnya dengan suara pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan ibu mertuanya.
Meski merasa canggung, Sugeng juga merasa tersentuh dengan perhatian ibu mertuanya yang begitu mendalam. Ada ikatan kekeluargaan yang semakin kuat di antara mereka, meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Ibu akan berhati-hati, tambahnya, berusaha meyakinkan ibu mertuanya. Ibu mertuanya tersenyum tipis dan menepuk pundaknya dengan lembut. Bagus, kita semua harus berhati-hati, terutama dalam situasi seperti ini. Sekarang lebih baik kita beristirahat. Perjalanan kita besok masih panjang. Dengan itu, ia bangkit dan mulai melepas jaketnya, menandakan bahwa malam ini adalah waktu untuk beristirahat setelah segala peristiwa yang terjadi. Ibu mertuanya bergerak dengan santai, seolah sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Mungkin pengalaman hidupnya yang panjang telah mengajarkan untuk selalu menjaga kewaspadaan dalam setiap situasi. Sugeng mengangguk dan merasa sedikit lega, meskipun ada perasaan aneh yang terus menghantuinya. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan bersiap untuk tidur. Namun, meskipun malam itu tampaknya akan menjadi waktu yang damai, bayang-bayang ketegangan dari perjalanan yang penuh ketidakpastian masih menyelimuti pikirannya. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak perasaan yang terpendam di dalam dirinya. Ia menatap langit-langit kamar sejenak, mencoba meredakan pikiran yang terus berputar. Malam semakin larut dan hujan di luar terus mengguyur. Suara tetesan air yang jatuh di jendela terdengar semakin jelas, memberikan ketenangan yang luar biasa. Namun di balik ketenangan itu, Sugeng masih merasakan kekhawatiran yang mendalam. Entah itu tentang perjalanan yang belum selesai, atau tentang hubungan mereka yang semakin mendalam. Ia tidak bisa menepis perasaan itu. Malam itu, suasana di kamar hotel semakin canggung. Sugeng duduk di tepi tempat tidur. Matanya menerawang keluar jendela melihat hujan yang tak kunjung berhenti. Suara hujan yang tenang, bersama dengan hembusan angin yang sejuk, memberikan ketenangan, namun di dalam dirinya, perasaan gelisah tetap menguasai. Ia berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan yang semakin menekan, tetapi usaha itu justru semakin memperburuk perasaan yang mengganggu pikirannya. Selama beberapa detik, ia merasa terperangkap dalam suasana yang tidak bisa dipahaminya sepenuhnya. Setelah ibu mertuanya memberi peringatan tentang pentingnya menjaga sikap, Sugeng mulai berpikir lebih dalam. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh ibu mertuanya dengan kata-kata itu? Mengapa ibu mertuanya begitu tegas dan penuh perhatian? Pikiran-pikiran itu semakin memenuhi benaknya, dan ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam situasi ini. Namun ia berusaha menahan diri dan berusaha tidak membiarkan perasaan-perasaan itu menguasai dirinya. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Sugeng menoleh dengan cepat. Sugeng merasa jantungnya berdebar saat ia melihat ibu mertuanya keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Hujan yang mengguyur deras di luar semakin memperburuk kontras dengan kesunyian yang menyelimuti kamar itu. Suasana yang semula penuh tegang kini berubah menjadi lebih intens, seolah waktu berhenti sejenak. Ibu mertuanya melangkah keluar dengan sikap yang begitu santai, seperti tidak ada yang luar biasa dengan situasi ini. Namun bagi Sugeng, segala sesuatu terasa sangat aneh dan menegangkan. Sugeng terdiam, bingung bagaimana seharusnya bersikap. Ia ingin tetap tenang, namun rasa canggung semakin menguasainya. Ibu mertuanya yang tampak begitu tidak canggung, mulai mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa tenang dan penuh percaya diri, seakan-akan ia tidak menyadari kehadiran Sugeng di dalam ruangan tersebut. Namun bagi Sugeng, ketenangan ibu mertuanya justru menambah ketegangan dalam dirinya. Dengan usaha keras, Sugeng berusaha untuk tidak terlalu lama menatap ibu mertuanya, meskipun matanya secara tak sadar terus tertuju padanya. Ibu mertuanya begitu anggun dan penuh ketenangan. Dalam keheningan yang mencekam, pikirannya terus melayang, mencoba memahami segala kebingungannya. Setelah beberapa saat, ibu mertuanya selesai mengeringkan rambut dan menatap Sugeng dengan senyuman lembut, namun ada ketegasan yang samar tercermin dalam tatapannya. "Sugeng," ujarnya dengan suara yang tenang namun syarat makna. "Kamu pasti capek kan? Lebih baik mandi dulu kemudian tidur. Besok perjalanan kita masih panjang." Suaranya bagikan nasihat seorang ibu yang penuh perhatian, namun di balik ketenangannya ada sesuatu yang membuat Sugeng semakin canggung. Sugeng merasa terjebak dalam sebuah situasi yang sangat tidak biasa. Meskipun ibu mertuanya berbicara dengan begitu santai,
Ia merasakan sebuah ketegangan yang perlahan meresap ke dalam dirinya, mengaburkan batas antara kenyamanan dan kecanggungan. Pikiran-pikiran yang coba ia buang kembali muncul, memaksanya untuk berjuang menahannya. "Iya, Bu," jawabnya dengan suara pelan, berusaha mengalihkan perhatian dari gejolak perasaannya. "Mungkin nanti pagi saja saya mandi." Ibu mertuanya mengangguk dengan senyuman tipis. "Ya sudah kalau begitu, tapi jangan terlalu lama terjaga. Tidur yang nyenyak, Sugeng," katanya dengan lembut, seolah ingin menenangkan hatinya yang gelisah. Esok masih menyimpan perjalanan panjang bagi mereka. Suaranya tetap lembut, namun penuh perhatian, seakan ingin menenangkan Sugeng yang masih terjaga. Dengan gerakan yang tenang, ia kembali berbaring dan menarik selimut, menyelimuti tubuhnya dengan penuh kenyamanan. Tindakannya seolah-olah menunjukkan bahwa ia tidak merasakan ketegangan sedikit pun meskipun berada dalam situasi yang tidak biasa. Sugeng hanya mengangguk, meskipun hatinya terasa berdebar dan pikirannya masih dipenuhi kebingungan yang tak kunjung reda. Ia merasa canggung, kebingungan, dan sedikit gelisah. Tadi ibu mertuanya berbicara dengan penuh perhatian, namun ada kedalaman dalam kata-katanya yang sulit ia pahami. Sugeng berusaha untuk menenangkan diri, mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tak perlu ia pikirkan. Namun suara hujan yang terus-menerus mengguyur di luar jendela semakin memperburuk pikirannya. Ia merasa terperangkap dalam ruang yang sempit ini dengan perasaan yang terus mengganggu. Di sebelahnya, ibu mertuanya tertidur dengan sangat tenang. Namun bagi Sugeng, tidur malam ini terasa hampir mustahil. Ia tahu esok mereka harus melanjutkan perjalanan. Namun bagaimana bisa ia tidur dengan tenang dalam keadaan yang seperti ini? Saat ia berbaring di samping ibu mertuanya, matanya tetap terjaga, menatap langit-langit kamar yang gelap, sementara pikirannya jauh dari ketenangan. Detak jantungnya masih dipenuhi oleh kekacauan yang sulit dijelaskan. Setiap helayan napas ibu mertuanya yang lembut di sebelahnya hanya semakin membuat hatinya gelisah. Meski wajah wanita itu tampak begitu damai, tidur dengan begitu tenang, Sugeng merasa ada sesuatu yang lebih. Sebuah perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Perasaan itu mengalir begitu kuat, mempengaruhi tubuhnya untuk mendekat, meskipun setiap gerakan terasa penuh dengan keraguan dan kecanggungan. Suasana kamar yang sunyi, hanya terdengar desiran angin yang memasuki melalui celah-celah jendela, semakin menambah ketegangan dalam dirinya. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lama, semakin memperburuk kegelisahannya. Sugeng merasakan kecemasan yang mendalam, namun di balik perasaan itu muncul juga suatu dorongan yang tak terduga. Keinginan untuk lebih dekat dengan ibu mertuanya tumbuh begitu kuat, bahkan melebihi perasaan apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Perlahan, ia menoleh ke arah ibu mertuanya. Di bawah sinar rembulan yang lembut, wajah ibu mertuanya tampak begitu tenang dan sempurna, seolah dunia di luar sana tidak mampu mengganggunya. Setiap helai rambutnya yang terurai di atas bantal berkilau halus di bawah cahaya malam, menciptakan aura yang menawan dan penuh kedamaian. Bagi Sugeng, perasaan yang tiba-tiba menguasainya begitu kuat dan sulit untuk dipahami. Ada sesuatu dalam diri ibu mertuanya yang menariknya begitu dalam, sebuah daya tarik yang ia rasakan di setiap detik, setiap tarikan napas. Perasaan itu seolah-olah mengikatnya, memaksanya untuk bergerak lebih dekat, meskipun ia tahu akan ada konsekuensi yang datang dengan perasaan tersebut. Dengan detak jantung yang semakin cepat, ia perlahan meraih tangan ibu mertuanya yang terbaring tenang di atas selimut. Sentuhan pertama itu begitu lembut, namun aliran kehangatan yang mengalir dari ibu mertuanya terasa begitu nyata, menyusup ke dalam dirinya. Jari jemari mereka bersentuhan dan pada saat itu juga Sugeng merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan fisik. Ada ikatan yang begitu dalam dan tulus yang seolah terjalin dengan sendirinya tanpa bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu mertuanya, meskipun masih terlelap, menggerakkan tubuhnya sedikit, memberi ruang bagi Sugeng untuk mendekat.
Tanpa disadari, tubuh Sugeng bergerak lebih dekat, seakan didorong oleh kekuatan tak tampak yang memikat mereka saat itu. Ia merasa dunia seolah menghilang, hanya ada mereka berdua dalam keheningan malam yang seolah membungkus kedekatan mereka. Perasaan cemas itu kini berganti menjadi rasa hangat yang mendalam, penuh ketenangan dan cinta yang tiba-tiba tumbuh begitu kuat dalam dirinya. Saat tubuhnya hampir bersentuhan dengan ibu mertuanya, Sugeng merasakan waktu berjalan begitu perlahan, namun setiap detiknya sangat berarti. Ia bisa merasakan kedekatan mereka yang semakin dalam, semakin intim, meskipun tidak ada kata-kata yang terucap. Perlahan dengan hati-hati, Sugeng menurunkan tubuhnya, membenamkan wajahnya di dekat leher ibu mertuanya, merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam dirinya. Aroma tubuhnya begitu memikat, bagaikan magnet yang tak dapat dihindari. Rasanya seperti terlempar ke dalam dimensi yang hanya ada antara keduanya, sebuah dunia yang berbeda dari kenyataan. Setiap gerakan, setiap detik yang berlalu, terasa penuh makna dan intensitas. Ibu mertuanya yang terbaring dengan tenang, tanpa sedikit bergerak, menoleh dengan lembut kepada Sugeng, seolah merespon kedekatannya dengan cara yang tak terduga. Sugeng, dengan hati yang penuh kelembutan, memeluk ibu mertuanya lebih dekat, memberikan kehangatan yang membuatnya merasa lebih nyaman. Ibu mertuanya tampak semakin rileks, merespon pelukan itu dengan ketenangan yang membawa kedamaian. Tubuh mereka kini begitu dekat, seperti dua jiwa yang sudah saling mengenal sejak lama. Sugeng mengusap rambut ibu mertuanya dengan lembut, merasakan kelembutannya yang memikat, semakin tenggelam dalam rasa sayang yang tak terucapkan. Setiap gerakan terasa alami, penuh dengan kasih sayang yang dalam dan tulus. Sugeng merasa waktu seolah berhenti. Dunia di sekitar mereka terasa menghilang, hanya ada mereka berdua dalam kesunyian malam yang penuh ketegangan dan kedamaian. Denyut jantungnya semakin cepat, napasnya terasa lebih berat, namun semuanya menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Ketika ibu mertuanya menatapnya dengan mata yang setengah terbuka, Sugeng merasakan tatapan itu, sebuah tatapan yang menyimpan sejuta perasaan yang tak bisa dijelaskan. Dalam pandangan itu, ada harapan yang tak terungkapkan, sebuah kerinduan yang hanya bisa dirasakan di dalam hati. Ibu mertuanya merespon tatapan tersebut dengan senyuman lembut yang meskipun singkat, membuat hati Sugeng berdebar dengan kuat. Senyum itu seperti cahaya yang menyinari gelapnya malam, memberikan kehangatan yang begitu mendalam. Tanpa disadari, Sugeng menundukkan kepalanya dan dengan penuh kelembutan menyentuh bibirnya pada bibir ibu mertuanya. Sebuah ciuman yang penuh dengan kehangatan, kasih sayang, dan kedalaman perasaan yang selama ini terpendam dalam diri mereka. Ibu mertuanya yang semula terlelap, kini terjaga sepenuhnya, merasakan kehangatan tubuh Sugeng yang begitu dekat. Dalam sekejap, keduanya terperangkap dalam pelukan yang penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. Mereka terdiam dalam kebersamaan yang begitu intens, merasakan kehadiran satu sama lain dengan penuh ketulusan. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan, hanya sentuhan dan perasaan yang mengisi ruang antara mereka, membawa mereka pada kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang lembut, keduanya merasakan sebuah momen yang penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Setiap gerakan, setiap sentuhan, semakin mempererat ikatan yang tak terucapkan antara mereka. Dalam keheningan yang menyelimuti malam, mereka menemukan kedamaian, merasakan kehadiran satu sama lain dalam cara yang tak terduga, namun begitu sempurna. Malam itu berakhir dengan perasaan yang begitu campur aduk, penuh dengan kedalaman yang hanya bisa dipahami oleh mereka berdua. Seperti badai yang menggulung dengan kekuatan yang memuncak, namun tak pernah mencapai ledakan. Perasaan yang terpendam di antara Sugeng dan ibu mertuanya semakin menguasai mereka. Meskipun keduanya sangat menyadari bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi, mereka tidak mampu menghindar dari situasi yang penuh dengan kerumitan dan ketidakpastian. Waktu seolah berhenti sejenak, terperangkap dalam kekosongan yang tak terucapkan. Meskipun beban rasa bersalah begitu jelas membayangi pikiran mereka, dorongan yang datang begitu mendalam dan kuat mengarahkan mereka ke dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Sugeng merasa seperti terperangkap dalam kebingungannya, seakan berada dalam pusaran perasaan yang tak bisa dihentikan.
Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi adalah sebuah kesalahan besar, namun perasaan itu terus merasuk ke dalam dirinya, mengaburkan pikirannya. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi oleh kecemasan yang datang begitu mendalam, seakan-akan ia berdiri di persimpangan yang tak bisa dijalani dengan kepala dingin. Ia tahu bahwa apa yang terjadi tidak bisa dibenarkan, namun dorongan dalam dirinya begitu kuat sehingga ia kesulitan untuk menegakkan prinsip moral yang selama ini ia pegang. Sementara itu ibu mertuanya juga merasa terperangkap dalam perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meski ia berusaha menunjukkan ketenangan dan tak memperlihatkan kerisauan, matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Walaupun keduanya terperangkap dalam kebingungan batin yang saling mendalam, mereka tetap berusaha mengabaikan perasaan yang sulit dijelaskan itu. Namun keberadaannya sangat nyata dan menguasai setiap langkah yang mereka ambil, semakin memperdalam mereka ke dalam jurang yang mereka tahu seharusnya tidak mereka masuki. Kendati perasaan itu sangat kuat, di sisi lain ada kesadaran yang mengganggu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Pagi harinya datang membawa perubahan. Sinar matahari menembus tirai kamar dengan lembut, memberikan kehangatan di tengah keheningan yang masih menyelimuti ruangan. Namun, meskipun Sugeng merasakan kenyamanan dari cahaya pagi, hatinya tetap terasa berat, dingin, dan dipenuhi dengan beban yang tak terungkapkan. Ibu mertuanya menyapa dengan senyum yang hangat, senyum yang tampak biasa seakan ingin menutupi apa yang telah terjadi semalam. Namun, bagi Sugeng, senyum itu terasa seperti sebuah pengingat akan segala yang telah berlalu, sebuah upaya untuk menutup rapat-rapat semua perasaan yang semalam muncul. Walaupun ibu mertuanya tampak tidak ada perubahan, dalam hati Sugeng ia merasakan adanya perbedaan yang dalam, sebuah beban yang tak bisa ia lepaskan. Meskipun ibu mertuanya berjalan dengan langkah yang ringan, seolah tak ada yang mengganggu, Sugeng merasakan ketegangan yang tak terucapkan antara mereka. Sebuah ketegangan yang menyelimuti setiap pergerakan mereka. Mereka berdua berusaha menjalani hari dengan normal, seakan semuanya kembali seperti semula. Meski dalam kenyataannya segalanya telah berubah. Meskipun di dalam hati keduanya, ketegangan yang belum terungkap terus meningkat. Tidak ada satu kata pun yang terucap mengenai malam itu. Namun ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Sesuatu yang mengisi udara di sekitar mereka, membebani pikiran mereka dengan cara yang tak terkatakan. Meskipun keduanya berusaha untuk menjaga sikap dan berbicara seolah-olah tidak ada yang berbeda, mereka tahu ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Sebuah perasaan yang kuat dan nyata, meskipun tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebelum mereka check out, keduanya duduk sebentar di lobi hotel, berbincang dengan ringan. Percakapan itu terasa sepele, namun di balik setiap kata yang terucap, ada banyak hal yang tak disampaikan. Sugeng merasakan kegelisahan yang mengganjal dalam dirinya, perasaan yang ingin ia ungkapkan namun terasa sulit untuk diutarakan. Dengan suara yang agak ragu, ia akhirnya menyatakan perasaan sayangnya. Sebuah perasaan yang mendalam, meskipun sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata itu keluar dengan berat seakan-akan ia ingin melepaskan sesuatu yang selama ini terpendam. Meskipun sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat, Sugeng merasa bahwa perasaannya sudah terlalu kuat dan tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Meskipun ia sangat sadar bahwa itu adalah hal yang tidak seharusnya terjadi, namun ibu mertuanya hanya menatapnya dengan senyuman tipis yang penuh makna. Sebuah ekspresi yang sulit untuk dibaca. Ada kedamaian yang tersembunyi di balik tatapannya, tetapi juga kedalaman yang tak mudah dijelaskan. Dengan tenang, ia menegaskan bahwa hubungan mereka adalah sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Sesuatu yang tidak bisa dibicarakan kepada siapapun, bahkan keluarga mereka sendiri. Kata-kata ibu mertuanya terdengar tegas dan jelas, seakan-akan memberikan peringatan bahwa meskipun perasaan di antara mereka sangat kuat, itu adalah sesuatu yang harus tetap tersembunyi, jauh dari perhatian dunia luar. Rahasia itu harus tetap terkunci rapat dalam hati mereka, tanpa pengakuan atau penyesalan. Hanya ada kebohongan yang harus dipertahankan, sebuah rahasia yang tak bisa mereka bagi dengan siapapun. Sugeng terkejut mendengar perkataan ibu mertuanya. Hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk. Kebingungan, penyesalan, namun juga pemahaman yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa mereka kini terperangkap dalam sebuah hubungan yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun.
sebuah ikatan yang hanya bisa mereka simpan dalam hati masing-masing namun tidak dapat diteruskan. Ada rasa kehilangan yang sangat mendalam dan perasaan itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa ini adalah kesalahan yang tidak mungkin diperbaiki. Meskipun mereka berdua merasakan ada sesuatu yang lebih, mereka juga tahu bahwa mereka harus menghentikan semua ini sebelum perasaan yang tidak terkendali itu semakin membebani hati mereka. Dengan hati yang berat, Sugeng hanya bisa mengangguk, mencoba menerima kenyataan pahit yang kini terpapar di hadapannya. Ia menyadari bahwa meskipun ini bukanlah akhir yang mereka inginkan, ini adalah kenyataan yang harus mereka terima. Semua yang telah terjadi harus tetap menjadi rahasia, tersembunyi dalam bayangan, dan keduanya harus melanjutkan hidup mereka tanpa bisa mengubah atau memperbaiki apa yang telah mereka alami. Namun, meskipun mereka berusaha untuk melupakan, perasaan itu tetap ada, menghantui mereka berdua, tak bisa sepenuhnya lenyap dari pikiran mereka. Setelah kembali ke mobil, Sugeng hanya bisa terdiam, terperangkap dalam arus pikirannya yang tak menentu. Matanya kosong, terfokus pada jalan yang membentang di depannya, namun perasaannya entah melayang kemana. Setiap langkah yang ia ambil terasa seakan menuju kehampaan dan tubuhnya seakan tak sepenuhnya hadir, seolah-olah seluruh kesadarannya tersedot ke dalam sebuah kekosongan yang menyimpan banyak pertanyaan namun tak memberikan kejelasan sama sekali. Ketika ia duduk di kursi pengemudi, ia merasa seakan terperangkap dalam sebuah ruang hampa, di mana waktu dan kesadaran berputar dengan cara yang tak biasa. Mobil itu melaju pelan, namun rasanya waktu seolah bergerak lebih lambat, memperdalam perasaan yang mengusik hatinya. Sugeng menatap jalanan yang terus membentang di hadapannya, namun pandangannya kabur dan buram, seolah ia tak mampu melihat dengan jelas. Pikirannya terus melayang, kembali ke malam yang penuh dengan perasaan yang rumit dan tak terucapkan. Setiap detik yang ia jalani di malam itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang memusingkan, namun tak dapat ia hindari. Ia sadar bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang seharusnya ia lakukan, namun perasaan yang datang begitu mendalam, begitu kuat, dan begitu menguasai dirinya, sehingga logikanya pun terabaikan. Seakan-akan segala hal yang ia ketahui tentang dirinya dan hidupnya hancur begitu saja, digantikan dengan kebingungan yang tak terpecahkan. Sugeng menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Namun semakin ia berusaha meredakan perasaan itu, semakin kuat dorongan yang muncul, semakin dalam kecemasan yang memenuhi ruang hatinya. Ia merasa terjebak di sebuah persimpangan jalan yang tak memiliki ujung, di mana setiap pilihan yang ada tampak kelam dan menakutkan. Rasa bersalah terus menghantui, menekan dada, namun di balik itu semua, muncul sebuah kekuatan yang sulit ia jelaskan, sebuah perasaan yang lebih dalam, lebih gelap, dan semakin membingungkan. Ia merasa terperangkap, tidak hanya oleh peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga oleh perasaan yang berkembang di dalam dirinya, yang semakin sulit untuk ia kendalikan. Setiap putaran roda mobil seakan semakin memberatkan langkahnya. Begitu juga dengan perasaan yang menekan batinnya. Sugeng sadar sepenuhnya bahwa hubungan yang terjalin antara dirinya dan ibu mertuanya adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Namun, semakin dalam ia merenungkannya, semakin kabur pula jalan keluar yang dapat ia pilih. Haruskah ia mengungkapkan segala yang ada di dalam hatinya? Haruskah ia menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya terperangkap dalam perasaan yang seharusnya tak pernah ada? Sugeng merasa seperti seseorang yang berada di luar dirinya sendiri, terjebak dalam labirin perasaan yang tak mampu ia kuasai. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah persimpangan, dan dalam hati Sugeng, ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Namun kebingungannya semakin mendalam, dan ia merasa seperti tidak memiliki pilihan sama sekali. Tak ada jawaban yang mampu meredakan kegelisahannya, hanya keheningan yang menyelimuti jiwanya. Ia menatap keluar jendela, berusaha mencari secercah kedamaian, namun semua yang terlihat tampak samar, seolah dunia yang begitu familiar kini menjadi asing baginya. Sesampainya di tujuannya, Sugeng merasakan kebingungan yang semakin membebani pikirannya. Ia merasa terasing, tidak tahu harus melangkah kemana. Sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan, sesuatu yang begitu berat untuk diterima, kini menjadi beban yang terus mengganggu.
Ia sadar bahwa ia dan ibu mertuanya menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu, namun tidak ada tempat bagi mereka untuk membicarakannya. Sebuah rahasia yang terlalu rumit untuk disimpan, terlalu nyata untuk diabaikan, tetapi tetap terselubung dalam keheningan yang hanya mereka yang bisa merasakannya. Sugeng merasa terperangkap dalam rahasia ini, dalam hubungan yang tidak bisa mereka jalani dengan bebas. Beban yang begitu berat seakan semakin menekan irinya, namun tidak ada jalan keluar yang tampaknya dapat membebaskannya. Ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula, sesuatu yang tak dapat dijelaskan kini terus menghantui setiap langkahnya. Apa yang seharusnya dianggap salah tetap tertanam dalam dirinya, sebuah kenyataan yang tak bisa ia lupakan. Kisah ini memberikan kita banyak pelajaran berharga mengenai konflik batin, perasaan, dan tanggung jawab moral yang harus kita hadapi dalam kehidupan. Salah satunya adalah pentingnya kesadaran akan batas-batas yang ada dalam hubungan antar individu serta dampak dari keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik yang segera terlihat ataupun yang baru terasa dalam perjalanan waktu, memiliki konsekuensi yang tak terelakkan. Dalam hidup ini, kita dituntut untuk berhati-hati dalam menghadapi dorongan perasaan yang mungkin menggiring kita ke pilihan-pilihan yang salah. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu menghargai nilai-nilai moral dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita buat. Terkadang kita memang terjebak dalam situasi yang penuh dengan kesulitan, namun penting untuk mampu mengambil langkah mundur, melakukan introspeksi, dan mengevaluasi segala hal dengan kebijaksanaan agar kita tidak terjerumus lebih dalam lagi. Ini mengingatkan kita bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur, pengendalian diri, serta rasa hormat terhadap orang lain adalah kunci dalam membangun dan menjaga hubungan yang sehat. Semoga cerita ini mampu memberi inspirasi dan pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini. Kami sangat mengapresiasi setiap pemikiran yang Anda bagikan di kolom komentar, karena setiap pendapat memiliki nilai yang tak ternilai. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh wawasan lainnya.